Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu lagi ya anak-anak. Gimana kabar kalian, sehat semua gak? Sehat. Ya, sekarang kita mulai baca doa ya. Pimpin berapa ya baca doanya? Berdoa dan berdoa selesai. Ya, teks prosedur ya. Jadi, teks prosedur itu merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur berarti tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan sesuatu. Jadi teks prosedur itu bisa tentang membuat apa ya, contohnya kita masak nasi goreng, kita pertama itu ngasih garam, kecap, dicampur supaya nasinya begitu ya. Jadi tahap-tahapan sesuai susunan-susunannya gitu sampai menjadi sebuah nasi goreng. Ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur dapat dengan mudah dibedakan dengan jenis teks lainnya. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf, menggunakan kalimat saran dan larangan, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail, berisi informasi yang bersifat objektif, dan 5. Terdapat bilangan urutan atau langkah yang menunjukkan urutan atau langkah-langkahnya. Intinya gitu dalam sebuah kita melakukan sesuatu, terus menggunakan kalimat saran dan larangan. Jadi itu kalimat ini maksudnya itu kata-katanya baku banget, jadi bahasa Indonesia banget gitu. Terus disusunnya secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Jadi kita benar-benar sistematis dari awal 1, kedua, ketiga, dan 4 sampai seterusnya. Berisi informasi yang bersifat objektif. Jadi bersifat objektif ini yang dimaksud bersifat objektif adalah jadi kita mempunyai pandangan yang jelas. Jadi kita mempunyai sebuah objek apa yang kita mau buat. Terus terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah kayak yang seperti tadi udah dijelaskan ya. Terus yang kedua, struktur teks prosedur. Yang pertama ada bagian tujuan. Berisi tujuan dibuatnya teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan diperoleh biasanya berupa judul. Contohnya cara mengurus surat pengemudi. Bisa juga surat kita membuat KTP. Bisa bagian materialnya hanya dapat tulisnya masakan atau cara membuat sesuatu. Jadi kalau bagian materialnya itu maksud kayak membuat makanan kayak tadi lagi ya, kayak nasi goreng. Terus sama kayak membuat langkah-langkah kayak contohnya ini biasa sempat viral dia kalau anak-anak itu tahu slime kan, cara membuat slime itu. Nah seperti itu. Yang ketiga ada bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan demi memperoleh hasil sesuai dengan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat atau tertukar. Jadi bagian langkah ini bagiannya sampai membuat nasi goreng itu harus benar. Jadi nggak boleh salah-salah, misalkan garam atau kecap itu nggak boleh ketukar urutannya. Jadi harus sesuai begitu ya. Yang terakhir ada kaidah kebahasan teks prosedur. Menggunakan kata kerja imperatif, menggunakan kata teknis berhubungan dengan topik bahasan, menggunakan kata penghubung, menggunakan kalimat persuasif, menggunakan gambar yang terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Yang keenam ada verbal material dan tingkah laku. Jadi yang pertama itu menggunakan kata kerja imperatif. Jadi dia maksudnya kalimat perintah seperti itu. Yang kedua mempunyai teknis dan topik bahasan. Jadi kita nggak, kalau dalam ini bahasannya nggak yang umum aja gitu. Jadi ini lebih khusus begitu. Terus menggunakan kalimat penghubung atau yang bisa dibilang dalam bahasa Indonesia itu kalimat konjungsi. Terus menggunakan kalimat persuasif,
menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Jadi biasanya kayak misalkan sekarang ini kan banyak tuh nih channel YouTube ya, mau tentang memasak atau tentang sesuatu kita melakukan hal lainnya. Jadi kita bisa melihat gambarannya secara terperinci, terus alat yang seperti itu. Dan selanjutnya file pematerial dan tingkah laku. Tadi kalian pada nyatet semua kan ya? Coba kalian tahu gak ciri-ciri teks prosedur itu apa? Ciri-ciri teks prosedur yang pertama berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat berisi informasi yang bersifat objektif. Yang kelima terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah. Ya, betul Pak. Coba ada yang tahu lagi nggak tentang kaidah kebahasaannya apa? Tadi yang dijelaskan. Ya boleh Sally. Kaidah kebahasaan teks prosedur yaitu yang pertama menggunakan kata perintah. Kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasa. Tiga, menggunakan kalimat persuasif. Empat, menggunakan kata penghubung. Lima, menggunakan gambar terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Enam, verba material dan tingkah laku. Ya, betul Sally. Santai ya tentang cara menyusun teks prosedur. Yang pertama itu ada judul. Judul itu dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat dan dilakukan. Dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Jadi kayak judulnya itu kayak misalnya kayak memungut nasi goreng itu. Memungut nasi goreng tadi itu kan kita bisa bendanya itu ada wajan atau panci gitu ya. Terus sama cara melakukannya dari awal kita naruh wajan itu seperti apa, terus menyalakan api itu seperti apa. Yang kedua itu pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Yang pertama dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Jadi kompetensi itu dapat berupa yang menyatakan tujuan penulisan itu tujuan langkah-langkah dari hal itu apa aja. Kayak kita masak pecel lele. Jadi pecel lele kita kan dari olahannya semua, ada piring, terus kita membuat ambil nasinya, terus sama taruh bahan-bahan lainnya, ada timun segala macam ya. Yang ketiga, bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur dapat berupa daftar atau perincian dan dapat berupa paragraf. Jadi dalam bahan atau ini kita bisa melakukan dari berupa daftar atau urutan aja gitu ya, atau bisa juga dari paragraf sih kalau secara lebih detail lagi. Maksudnya benar-benar dari detail dari hal kecil sampai akhir. Yang keempat ada langkah atau tahapan dengan urutan yang benar, berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. Lanjutkan lagi ada teks jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur sederhana. Jenis teks prosedur yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk melestarikan setrika. Jenis teks prosedur yang satu ini disebut teks prosedur sederhana karena memang penyajian teksnya yang sangat simpel dan sederhana. Jadi hanya bagian yang benar-benar pentingnya saja ini disajikan. Jadi kayak tadi kita ini kan di sini kan dijelaskan tentang setrika. Bisa juga ini tentang cara kita seperti membuat nasi, itu bagian-bagian pentingnya saja. Yang selanjutnya ada jenis teks prosedur kompleks. Jenis teks prosedur kompleks, teks prosedur kompleks terdiri atas langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Bahkan biasanya terdapat sesuatu langkah dalam suatu langkah jenis teks prosedur atau satu ini. Jadi kalau kita bayar tilang itu kan ada langkah-langkahnya. Sebenarnya polisi itu nggak bisa asal nilang aja, kita punya ininya susunannya sampai kita bisa nyampe di tilang itu. Terus ada teks prosedur protokol. Jenis teks prosedur terakhir adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami.
jenis teks prosedur ini bersifat lebih fleksibel. Hal tersebut dikarenakan urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balikan. Walaupun kamu bolak-balikan langkah tersebut, kamu tetap memperoleh hasil yang baik. Cukup ya tentang teks prosedur. Sekarang Pak Guru berikan tugas ya. Yang pertama, sudah pada siap? Cara membuat telur ceplok. Udah. Yang kedua, cara membuat nasi goreng. Ya cukup, sekarang kalian kerjakan dulu ya. Ya tadi tugas sudah yang Pak Guru berikan, udah pada selesai belum? Udah. Coba siapa yang bisa pembuatan telur mata sapi, yang bisa jawab? Saya. 3. Saya. Cara membuat telur mata sapi yaitu yang pertama siapkan alat dan bahan. Alatnya yaitu wajan, minyak, telur, garam, dan piring. Yang pertama-tama siapkan wajan, nyalakan kompor, masukkan minyak, pecahkan telur di atas minyak yang sudah panas, beri garam secukupnya, balik telur sekali lagi, tunggu telur hingga kecoklatan. Setelah matang, angkat dan sajikan. Ya itu betul Adin. Selanjutnya yang kedua tadi, cara membuat nasi goreng, siapa yang bisa jawab? Saya. Ya boleh Kisah. Berikut cara membuat nasi goreng. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 piring nasi putih, 1 butir telur, garam dan gula secukupnya, saus sambal secukupnya, kecap secukupnya, bawang merah 3 siung, bawang putih 2 siung, minyak goreng atau mentega secukupnya, kompor, wajan, spatula, dan pisau. Cara membuatnya adalah potong bawang merah dan bawang putih hingga halus, nyalakan kompor dengan api ukuran sedang, taruh wajan di atasnya dan masukkan minyak hingga panas. Jika menggunakan mentega, masukkan mentega hingga ia meleleh. Setelah minyak panas atau mentega mencair, masukkan potongan bawang merah dan putih hingga keduanya tercium harum. Pukul telur di permukaan yang rata, lalu pecahkan di atas kompor hingga isi telur masuk ke dalam wajan yang berisi bawang merah dan putih. Aduk atau orak-arik telur bersama bawang merah dan putih. Masukkan nasi putih yang telah disiapkan, lalu aduk dengan menggunakan spatula. Masukkan gula, garam, kecap, dan saus sambal sesuai dengan selera. Aduk dengan spatula hingga semua bagian nasi tercampur dengan bumbu-bumbu tersebut. Setelah tercampur dan aroma wanginya tercium, pindahkan nasi yang telah digoreng tersebut ke atas piring yang telah disiapkan. Nasi goreng pun siap disajikan untuk hiasan, bisa ditambahkan irisan tomat, mentimun, dan lain sebagainya. Ya boleh, cukup Kisah ya. Ya hari ini udah pada paham kan tentang teks prosedur? Nah, Ya hari ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin.